Selamat pagi, thank you. Oke, jadi tadi dipanggilnya Chef Desi ya. Oke, saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Shalom, selamat pagi, dan juga tentunya teman-teman yang menonton secara online. Nah, saya mau cerita dulu boleh ya Bapak Ibu sekalian ya? Boleh? Boleh? Oke, nah beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun lalu tepatnya, saya itu mengalami satu situasi terberat di dalam hidup saya, ya, di mana papa saya meninggal mendadak dalam waktu 5 hari kembali bersama Tuhan, dan banyak sekali PR-PR yang ditinggalkan yang kami mesti urus di dalam keluarga, ya, dan itu PR-nya tuh pakai banget ya, dan itu sangat menekan sama sekali kepada diri saya dan juga di dalam keluarga. Dan kemudian tidak lama sesudah itu, saya ikut satu seminar kecerdasan emosi dari Joshua Iwan Wahyudi. Ada yang tahu Joshua Iwan? He's a great man, ya. Dan dari sini, dari seminarnya saya belajar dan menemukan ada emosi-emosi tersembunyi di dalam diri saya yang membuat saya ternyata banyak mengambil keputusan yang tidak produktif. Bahaya ya? Tidak produktif. Jadi banyak keputusan-keputusan yang salah hanya karena emosi yang salah. Mungkin Bapak Ibu berkata, hari ini apa dong hubungannya dengan khotbah pada pagi hari ini? Saya nggak ngomong khotbah lah, sharing-sharing ya. Dan di sini sama dengan cocok dengan fokus gereja kita, yaitu menjalani gaya hidup ilahi, di mana hidup kita tidak hanya bergantung kepada ego kita dan kenyamanan kita, tapi kita punya visi, yaitu menjalankan visi Bapa Surgawi. Amin? Amin? Nah, ini sangat berkaitan ya. Boleh nggak senggol dulu kiri kanannya bilang kayaknya it's gonna be good gitu. Boleh? Amin ya. Bapak Ibu, saya tidak sendiri di sini, tentunya saya bersama mantan pacar saya, ada Bapak Melchen, my biggest supporter. Ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya izinkan Bapak Ibu untuk memakai handphone Anda. Tujuannya untuk apa? Untuk catat. Ya. Anda boleh pegang handphone Anda catat. Saya sarankan ketika saya sharing beberapa poin ini, boleh nggak langsung cek dengan kondisi kita. Dengarkan baik-baik, cek dengan kondisi kita, bukan cek orang sebelah. Oke, karena biasanya kita seringkali ngeceknya orang sebelah dulu, nggak ngecek diri kita sendiri. Ya, dan saya percaya ketika kita sama-sama mau belajar dan merendahkan hati kita, maka kita akan mengalami tuntunan Roh Kudus. Kita mau merendahkan hati kita, Roh Kudus akan pimpin kita untuk kita bisa masuk dalam kemenangan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi ini, kalau kami masih bisa bangun Tuhan, ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Bapak, kami minta Tuhan tolong kami mau memiliki telinga seorang murid, hati yang mau belajar Tuhan. Mau menjadi bukan hanya pendengar tapi pelaku firman. Tapi kami tidak mampu lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau bekerja di antara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Detail obedience. Ketika kita ngomong tentang obedience, tokoh utama yang paling saya ingat adalah Nuh. Ya, cerita yang sudah lama sekali kita dengar, ya. Dan ini kita bisa ngelihat banyak hal apa yang dilakukan Nuh. Mari kita sama-sama baca di Kejadian 6 ayat 14 sampai 22. Ya. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu ya. Karena cuacanya lumayan dingin hari ini ya. Saya minta mungkin dari sebelah kanan boleh baca ayat yang ke-14, berikutnya 15 di sebelah kiri saya, boleh? Setuju? Setuju ya? Oke, sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Oke, good. 14, ya. Sebelah kanan siap, 2, 3. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan dari luar dan dari dalam. 15. Beginilah kau harus membuat bahtera itu.
300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 16. Dan selesaikanlah batera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. 17. Sebab sesungguhnya aku, sebelah kiri mana suaranya? 2, 3. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit dan segala yang ada di bumi akan mati binasa. 18. Akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan dengan istrimu dan istri anak-anakmu. 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. 20 sebelah kanan, suaranya mana? 2, 3. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. 21 sebelah kiri. Dan bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu. Sama-sama 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saya ketika membaca ayat ini sepertinya ayat yang biasa, betul nggak Bapak? Bapak Ibu semua, ya. Kita udah dengar cerita ini berulang-ulang. Kita tahu Nuh disuruh bikin bahtera. Tapi saya mau mengajak setiap kita, boleh nggak ambil waktu kita bayangkan sejenak kalau kita jadi Nuh. Bayangkan, Nuh pada zaman itu dia kerjanya di ladang, betul? Tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu mesti buat bahtera. Kebayang nggak? Kalau kita ada di posisi itu, kira-kira apa yang kita bayangkan? Apa? Mungkin waktu Tuhan bilang, Nuh kamu bikin bahtera, like what is it? Gitu ya. Apa? Bahtera? Apa ya Tuhan? Kira-kira begitu ya. Lalu ketika Tuhan beri secara detail ukurannya, Nuh yang belum pernah punya proyek itu kira-kira pusing gak saya mau tanya? Ya. Gak usah Nuh deh, kita. Kalau kita jadi Nuh pusing gak? Siapa yang pusing? Pasti pusing. Betul? Karena itu sesuatu yang belum pernah dilakukan, tiba-tiba proyek besar itu diberikan kepada kita. Bayangin aja. Kita udah kebayang ribetnya. Tahu juga nggak tahu. Itu bahtera itu apa juga nggak tahu. Tiba-tiba suruh buat. Gitu. Pusing. Ya. Lalu pasti nggak nyaman, benar? Ya. Ada yang di sini ketika disuruh buat sesuatu yang bukan proyeknya dan itu proyek besar, langsung bilang I'm in, ada? Sebagian besar kita akan bilang, nanti deh gue pikir-pikir dulu ya, benar gak? Gue pikir-pikir dulu, kalau gue kira-kira oke, ya ngatur kekuatan lah. Gue akan lakukan, tapi kalau enggak ya maybe yes, maybe not, maybe katanya. Kayak gitu, ya. Lalu ini menarik. Ayat 22 dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu, katakan semua. Apa yang ada di dalam bayangan kita ketika kata semua itu muncul? Big things, benar nggak? Tapi catat baik-baik, kata semua tidak berarti sekaligus. Seringkali kita tuh menjadi takut karena kita pikir kita mesti handle semuanya sekaligus. Enggak, Bab. Kalau kita lihat beberapa tafsiran, bahtera itu dibuat, ya ada beberapa tafsiran mengatakan antara 50 sampai 120 tahun. Jadi Tuhan tidak meminta Nuh lakukan itu dalam satu hari, tidak. Tapi Nuh melakukan semuanya itu. Bukan sekaligus.
Amin. Oke, tarik nafas panjang dulu. Ternyata nggak sekaligus gitu ya. Karena kita tahu kalau sekaligus kita nggak mampu. Amin. Dan sama seperti Nuh, Roh Kudus sanggup menuntun kita untuk jalani misi Bapa di bumi itu semuanya. Amin. Siapa yang percaya itu? Ya. Ini menarik loh, begitu saya baca, oh ya. Sekarang kalau saya baca Alkitab saya cuma bilang begini, ya. Kadang-kadang kan kita baca ayat yang sama, perikop yang sama, ya kan. Dan otak kita udah bilang gini, gue udah tahu lah gitu, betul gak? Tapi mulai sekarang ketika kita baca firman, boleh gak kita bilang, Tuhan apa sih yang belum aku ketahui, Tuhan bukakan dong. Yang ini Tuhan bukakan. Semua bukan sekaligus. Ya. Nah, saya punya pertanyaan, kok bisa ya Tuhan memilih Nuh untuk melakukan proyek yang besar ini? Bayangkan gak, kok bisa? Why Noah? Why? Kenapa Nuh? Jawabannya cuma satu. Because Noah obedience is detail obedience. Ketaatan Nuh itu ketaatan yang terperinci. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu detail obedience. Amin. Esensi detail obedience ada di Markus 12 ayat 30. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Area jiwa adalah area yang paling sulit untuk dikelola. Karena ada pikiran, perasaan, dan gerak, betul ya? Kita tahu bahwa manusia itu adalah roh yang memiliki jiwa dan diam di dalam tubuh. Area jiwa ini khususnya area emosi menjadi penghalang terbesar untuk kita biasanya taat kepada Allah. Setuju atau setuju? Kenapa? Karena tadi kita kadang-kadang nyaman dengan kondisi kita. Kadang-kadang juga kita mungkin puas dengan kondisi kita. Bukan hanya nyaman loh, puas. Oh, gue mendingan lah daripada orang itulah. Ketaatan gue masih mendingan lah daripada orang itu. Kita banding-bandingkan, kita happy with our own condition. Our own standard, not God's standard. Mengerikan gak? Mengerikan. Lalu kemudian saya juga pernah nggak ya Bapak Ibu dengar? Nah, kalau ini boleh cek orang sebelah gitu ya, atau teman sebelah ya. Pernah nggak suatu saat ketika Anda sedang pengen sesuatu gitu ya, atau minta dilakukan sesuatu, dia bilang gini, gue kayaknya nggak dulu deh. Kenapa? Feelingnya tuh belum dapat. Pernah dengar cerita seperti itu? Nggak dapat, gue feelingnya nggak dapat kan, kira-kira begitu. Ya nggak? Why? Kuncinya hanya satu, karena tombol emosinya itu belum dipencet. Ya, ibaratnya kalau kita mau kirim email, ya, kita udah tulis semua emailnya. Wah, yang terhormat, bahwa hari ini gini-gini segala macam. Kalau kita nggak pencet tombol send-nya, kekirim nggak itu email? Nggak kekirim, betul? Nah, apa yang kita lakukan baik ketaatan kita kepada Tuhan itu kalau feelingnya belum dapat, tombol send-nya belum didapat, kita gak akan jalankan sekalipun kita tahu banyak. Sering kan kita lihat orang bilang, ini orang kok tahu banyak ya. Sering kita melihat hamba-hamba Tuhan yang jatuh, kan kita bilang kok bisa ya, benar gak? Kok bisa ya? Bisa. Ya, we don't know. Bukan hak kita menghakimi apa yang mereka lakukan. Karena bagian kita cek diri kita sendiri, bukan cek orang sebelah. Amin. Nah, ini menarik. Nah, kita masuk agak dalam boleh ya? Siap-siap ribet? Oke, mikir dikit boleh ya? Kita kan bicara belajar tentang otak. Nah, saya bukan ahli otak, tapi ini yang saya temukan ketika saya ikut di dalam seminar ini. Ini menarik sekali, ya. Saya nggak bahas yang lain-lain karena saya nangkep poin ini penting banget. Ini mind blowing banget gitu. Ternyata Tuhan menciptakan otak manusia itu begitu luar biasa. Ya, ada dua bagian otak, ya. Ini bagian kecil
Yang pertama namanya hipokampus. Ya. Hipokampus ini adalah bagian otak yang mencatat peristiwa di dalam hidup kita. Katakan peristiwa. Ya. Yang kedua adalah amigdala. Mungkin kita sering dengar amigdala, ya. Amigdala ini mencatat perasaan-perasaan yang berkaitan dengan peristiwa itu. Tahu bedanya ya? Hipokampus mencatat peristiwa, tapi amigdala mencatat perasaan-perasaan yang berkaitan dengan peristiwa itu. Nah, lucunya emosi, perasaan itu bisa diajarkan. Ya, ada satu penelitian yang dilakukan, ya, untuk mereka melihat bagaimana emosi atau perasaan itu bisa diajarkan. Yang pertama, ya, ada 2 monyet ya. Monyet yang pertama ini monyet yang dipelihara di dalam, bukan di hutan ya, peliharaan. Dari kecil tuh dipelihara, dikasih makan, dibaik-baikin, segala macam. Ya kan? Monyet yang kedua adalah monyet yang tinggal di hutan. Monyet pertama ini, peliharaan ini, satu kali mereka kasih mainan ular. Dia kasih mainan ular, ya. Monyet pertama ini santai aja. Gak apa-apa gitu loh. Ya kan? Lalu monyet kedua, ya, disaksikan oleh monyet pertama, dikasih mainan ular, langsung monyet itu gitu ya, kira-kira gitu suaranya, ya, langsung kayaknya panik gitu loh. Disaksikan oleh monyet yang pertama. Sesudah itu monyet yang peliharaan ini diberi lagi mainan ular, kira-kira reaksinya apa? Apa? Teriak-teriak, karena dia melihat, betul? Nah, kadang kala perasaan kita, tombol emosi kita itu, ya, diajarkan oleh sekeliling kita. Bisa jadi dari pengalaman kita yang berkali-kali ngalamin hal yang sama, ya, dari orang tua misalnya ngajar, contoh lah ya, contoh misalnya, ada hal-hal yang pokoknya kamu tuh kalau malam tuh nggak boleh gunting kuku misalnya, ingat ya dulu ya, itu kan diajarkan ya. Kenapa? Karena segala macam dengan mitos-mitosnya. Itu diajarkan, benar nggak? Ya kan? Lalu mungkin ada juga hal-hal yang kita mungkin cuma alami sekali, tapi tuh menjadi trauma di dalam hidup kita. Cukup sekali, nggak perlu berulang-ulang. Jadi trauma. Karena itu menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam hidup kita, jadi kita berhati-hati. Kita mulai belajar, lain kali kalau saya melakukan A begini, nggak boleh lagi tuh, tersiksa. Right? Ada hal yang lain yang kita lihat, misalnya ketika kita ngomong tentang ketaatan, mungkin kita dengar ada hamba-hamba Tuhan, kalau hamba-hamba Tuhan yang taat, kok kayaknya banyak sengsaranya mungkin. Pernah lihat nggak? Pernah nggak ngerasain begitu? Itu hamba Tuhan tuh luar biasa loh. Tapi hidupnya susah banget gitu ya, sengsara. Saya melihat itu loh, ya. Saya ngelihat itu, saya kadang, kayaknya susah bener ya, mau sungguh-sungguh sama Tuhan kayaknya susah. Itu mengajarkan kita, jadi membuat kita berpikir, kayaknya taat itu susah ya. Pikiran, perasaan gak nyaman, diajarkan perasaan itu. Tangkap sampai di sini? Are you with me? Yes? Okay, good. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya mengajarkan kita peristiwa yang kita lihat dan perasaannya mengikuti itu. Membuat kita akhirnya menjadi tidak produktif tanpa kita sadari. Ya. Saya mau tanya, ketika kita ngomong tentang detail obedience, apa yang ada di bayangan kita? Susah atau gampang? Susah. Berapa yang bilang susah? Terima kasih untuk yang jujur. Yang bilang gampang? Enggak ada yang ngangkat juga gitu ya. Ya. Detail obedience kalau kita mulai bayangkan, bayangan kita tuh apa ya? Tekanan gitu, benar gak? Karena kita adalah hamba Tuhan. Makanya kita mesti taat no matter what.
yang kita bayangkan tekanan. What if I tell you bahwa detail obedience is not a mark of a slave, but a prime quality of a leader. Kalau dari awal yang kita dengar bahwa ketaatan itu, ketaatan yang terperinci, pikiran perasaan kita yang menentukan tindakan kita, itu bukanlah semata-mata tanda seorang budak, tapi adalah kualitas seorang leader, kualitas seorang pemimpin. Kira-kira, beda gak cara kita menjalankan ketaatan? Pasti beda. Amin. Obedience, detail obedience is not the mark of a slave, but a prime quality of a leader. Nuh melakukan itu. Ya, dia mengaku dia hamba, tapi kualitasnya itu kualitas leader. Amin. Dan saya percaya di akhir zaman ini, kualitas leader ini yang Tuhan cari untuk kita bisa menjalankan gaya hidup ilahi itu. Yang fokusnya bukan I, me, and my. Kalau dulu saya ingat banget tuh katanya awal-awal mental upsa, untungnya buat saya apa kan gitu ya. Kayaknya begitu. Ya kan, ingat gak? Sering banget tuh statement itu. Nah oke. Saya butuh 3 orang untuk membantu saya. Oke, nah saya baru mau manggil Pak Budi kebetulan kabur. Oke, nah saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu sekalian supaya kita nangkep ya. Manusia adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Pak Budi bisa bantu saya sebentar? Baik, Pak Budi, Bu Meliana boleh bantu saya? Mantan pacarku boleh maju ke depan juga? Mantan pacar ya, udah jadi suami soalnya Bapak Ibu. Nah, saya percaya begini, silakan. Saya percaya begini, orang yang sudah ngalamin Tuhan, ya boleh berbaris di sini. Nah, suami istri boleh deketan sebelah sini mungkin. Hani, itu ya, manggilnya Hani. Asik. Coba kalau marah juga Hani gitu. Ya, orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan itu pasti mau menyenangkan Tuhan, benar nggak? Tapi kenapa ada orang udah ngalamin kebaikan Tuhan tapi juga gak mau gitu nyenangin Tuhan. Ada perasaan-perasaan di balik perasaan yang dia tidak ketahui. Gitu loh. Ya, mungkin rasa bersalah tiap kali mau taat kepada Tuhan dia ngerasa gagal gitu loh. Ya, karena kadang-kadang marah itu belum tentu marah, benar gak? Kalau kita naik mobil lalu tiba-tiba diserempatin motor, siapa yang tanya? Yang marah siapa? Motornya kan? Benar gak? Maaf ya kalau dia naik motor ya bukan ini gitu ya, bukan. Ya, maksudnya kebanyakan seperti itu. Ya, kadang-kadang yang misalnya yang lagi ngatur makanan kurir atau apa, yang marah mereka. Benar nggak? Apakah dia benar-benar marah saya tanya? Belum tentu. Bisa jadi dia takut. Dia takut kalau gua nggak marah ya, takut nanti gua mesti ganti jadi gua marah gitu loh. Ada orang sedih, belum tentu dia sedih, mungkin dia kecewa, ekspektasinya itu nggak dipenuhin gitu loh. Ya. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kita bisa memiliki kecerdasan emosi bersama Tuhan untuk kita bisa memenuhi visi daripada Bapa Surgawi. Ya, nah oke, good newsnya ada satu Bapak Ibu sekalian, kita kerjasama sama Roh Kudus. Ya, nah ini coba saya mau kasih contoh nih ya. Katakan Pak Budi adalah pikiran, ya. Lalu ini Bu Eliana adalah perasaan, lalu Pak Mair adalah tindakan. Pikiran dan perasaan ini biasanya nyatu. Nah, boleh pelukan? Ya, biar lebih ini ya. Pikiran dan perasaan ini biasanya nyatu. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu ngerasain apa, tapi kata kita ngerasain kita berpikir, ih enak ya. Contoh ya, ada orang yang begitu dia dengar musik dia langsung, aduh muti lagi enak. Lalu pikir, ih asik ya, kan baru merasa baru mikir, betul nggak? Tapi ada yang mungkin mikir dulu, ih kayaknya kayak misalnya contoh kita kayak tadi ada di posisi Nuh, disuruh kerja yang berat. Dia mikir dulu, kayaknya gua gak sanggup deh. Ya kan, perasaannya bilang kayaknya gak mau deh, gak nyaman. Ini jadi satu nih.
Betul? Bagaimana kita mengikut sertakan Roh Kudus di dalamnya? Ya. Ini ada gap Bapak Ibu, ya. Selalu pikiran perasaan itu menentukan tindakan. Betul? Setuju? Pikiran perasaan menentukan tindakan. Nah, yang perlu kita lakukan ketika kita berpikir dengan cara duniawi kita atau automatic pilot kita, artinya gini, kalau kita nggak suka kita marah, itu kan automatic pilot gitu ya. Atau kalau kita ada misalnya ada urusan dengan uang, ketika ngeliat uang kayaknya pengennya aduh nggak jujur misalnya. Kan banyak tuh, ya kan? Atau pada waktu kerja pengennya aduh santai-santai lah, nggak usah keras, nggak usah berat-berat. Atau ikut Tuhan ya, nggak usah terlalu fanatik lah, ya. Pada waktu pikiran dan perasaan itu muncul, yang harus kita lakukan, kita involve, ikut sertakan Roh Kudus. Kita ambil waktu untuk pause. Jangan langsung buru-buru ngambil keputusan. Ambil waktu lalu tanya Roh Kudus, ada apa? Pimpin saya. Ya, seperti itu. Lalu minta Tuhan bukakan perasaan itu. Perasaan-perasaan tersembunyi ini sebenarnya yang saya rasakan apa sih? Ya, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita rasakan, makanya tindakan kita itu jadi berbahaya. Terlalu sedih bahaya, terlalu happy juga salah. Banyak nggak kita ngambil keputusan karena kita lagi happy? Biasanya nggak benar juga tuh, benar nggak? Akhirnya hasilnya ada investasi bodong karena terlalu happy, wah oke gitu loh. Nah, pada waktu pikiran dan perasaan itu sama-sama karena berkaitan, minta Roh Kudus menjadi penengah. Roh Kudus bisa ada di antara ini, sebelum perasaan itu nyambung, balik lagi mikir. Bisa jadi ada di sini, bisa jadi ketika Roh Kudus ada di tengah-tengah ketika pikiran dan perasaan itu mulai menyatu. Are you with me? Minta Roh Kudus tuntun Tuhan apa sih? Oke, kita kasih tepuk tangan buat mantan pacar Ibu Mel dan Pak Budi, ya. Jadi kita minta Roh Kudus bukakan Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih? Ambil waktu untuk pause. Ambil waktu diam, tenang. Gampang kagak gampang. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini sudah automatic pilot. Ketika kita melihat perasaan yang udah diajarkan berulang-ulang, mungkin lewat keluarga segala macam atau lewat trauma tadi, kita langsung automatic pilot, ngambil keputusan langsung begini aja gitu loh. Ya itu tadi nggak produktif. Padahal ketika kita involve Holy Spirit to work with us, ya. Kalau bahasanya Kak Billy ini dipimpin oleh Roh. Ambil waktu untuk diam tenang. Oke Tuhan apa? Tuhan bukakan. Tuhan bukakan supaya saya paham. Perasaan ini kenapa ya saya ngerasain seperti itu Tuhan? Kenapa? Minta Tuhan bukakan. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang kemudian Tuhan, oh ternyata begini nih. Kamu tuh dulu sering diginiin. Ya, saya mau cerita. Saya ya beberapa teman, ya mungkin saya juga udah pernah cerita ini, saya pernah mengalami trauma yang cukup dalam di masa kecil saya. Ya. Karena trauma ini Bapak Ibu sekalian, saya akhirnya menjadi berhati-hati ketika saya berhubungan dengan orang. Dan ini efeknya di dalam bisnis saya, di dalam, ya khususnya dalam area kerja gitu ya. Saya agak sedikit, nanti dulu deh jangan deket-deket ya. Ya mungkin ada beberapa orang ya saya nggak terlalu supel gitu ketemu dengan orang gitu ya. Karena saya punya peristiwa itu gitu loh. Peristiwa-peristiwa itu karena trauma membuat saya berpikir ya. Trauma satu kali diajarkan bahwa hati-hati dengan orang. Membuat saya berpikir orang ini mah kalau dia tahu gue bisa apa juga dia pasti manfaatin gue. Ya itu yang terjadi. Sehingga ketika saya diajak untuk kerjasama, diajak ini saya mikir dulu nih, gue mau lihat dulu nih. Lalu saya kemudian menilai cara dia tidak memanfaatkan saya itu dengan apa. Kita lihat dong, oke, we do business professional, gue pengen lihat nih, lu cara, ya kalau profesionalnya timbal baliknya apa.
itu seolah-olah menjadi satu tanda buat saya bahwa dia memang gak manfaatin. Padahal belum tentu juga, betul gak? Ya kan? Lalu saya sengsara loh. Sengsara dengan perasaan itu. Karena ketika ketemu orang baru yang mungkin dia sebenarnya tidak punya tujuan aneh-aneh, tidak bertujuan memanfaatkan saya. Mungkin tujuannya untuk kolaborasi dengan saya, dengan sesuatu yang lebih baik. Saya bisa jadi mundur dulu karena ketakutan tadi. Lalu saya bilang, Tuhan saya gak mau nih begini. Gak enak Tuhan, sengsara. Lalu saya tanya, Tuhan apa sih sebenarnya? Mengapa saya merasakan seperti ini? Lalu Tuhan bukakan, ya karena dulu kamu pernah ngalamin seperti ini, kamu takut orang memanfaatkan kamu. Jadi kamu akhirnya menjadi kecewa. Dan kecewa tuh gak enak, iya kan? Lalu saya bilang lagi, oke, saya mau sembuh. Gimana caranya? Roh Kudus ingatin saya dong, firman-Mu, remah-Mu. Untuk saya bisa dibebaskan karena firman Tuhan itu pedang, betul? Yang ngelawan tipu muslihat iblis, betul? Lalu Tuhan ingatkan ayat yang berulang-ulang saya terima dari dulu waktu kita udah lama lah banyak nubuatan-nubuatan yang sama berulang-ulang. Tuhan ingatkan ayatnya, kepadamu banyak diberi, kepadamu akan banyak dituntut. Pernah dengar ayat itu? Lalu Tuhan bilang begini, jadi orang-orang itu memang aku kirim ke kamu. Untuk menggenapi ayat itu aku beri banyak kemampuan kepadamu. Yaitu penggenapan firman itu. Nah saya mesti katakan semenjak itu saya mulai lepas dalam arti tidak lagi terlalu banyak ketakutan ya. Proses ya, tidak instan kan. Ya kan? Tapi enggak punya ketakutan sampai saya harus menjaga jarak sekian rupa gitu, enggak. Saya mulai santai. Jadi ketika perasaan itu muncul lagi, bisa muncul lagi enggak? Bisa, karena kan jalurnya udah muncul tuh. Jalur lamanya udah ada, jalan tolnya, automatic pilotnya udah ada. Ketika muncul lagi, saya ngambil waktu untuk diam. Oke, Des. Firman Tuhan bilang, kepadamu memang akan banyak diberi, tapi kepadamu juga akan banyak dituntut. Itu firman Tuhan. Tenang aja. Gimana kira-kira langkah saya? Akan lebih produktif enggak keputusan-keputusan yang saya buat? Akan lebih produktif, betul enggak? Nah ini menarik nih. Itu yang terjadi ya. Jadi minta Roh Kudus menuntun kita ya. Jadi jangan hanya minta Roh Kudus menuntun kita pada waktu saat teduh. Itu harus gitu ya. Tapi seringkali kita lupa gitu loh. Seolah-olah kegiatan yang terlihat rohani itu yang lebih penting Roh Kudus. Sedangkan urusan kerjaan itu gak butuh Roh Kudus, seolah-olah seperti itu. Padahal itu adalah masa-masa di mana Tuhan mau kita bersinar, menjadi garam. Dan di situ kita butuh pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Ya, sehingga keputusan-keputusan kita tepat menjadi berkat ya, dan kita memuliakan Bapa di surga. Mazmur 139, 23 dan 24 ini keren banget. Katakan, selidikilah aku ya Tuhan dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wow, mengikut sertakan Roh Kudus. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Filipi 2 ayat 5. Ya, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak mungkin kita bisa menjalankan visi Bapa Surgawi kalau pikiran kita, perasaan kita adalah pikiran yang lama. Yang gak selaras dengan Tuhan. Yang automatic pilot karena trauma-trauma kita. Gak bisa. Ambil waktu untuk pause, Roh Kudus. Apa sih yang Roh Kudus mau ajarkan? Roh Kudus, kenapa sih aku ngerasain seperti ini? Roh Kudus ingetin dong peristiwa-peristiwa itu. Sehingga kita ngalamin pemulihan. Amin. Amin.
Luar biasa kan Tuhan? Nah, hari ini kita mau praktek boleh? Boleh ya? Siapa yang mau praktek? Cuma sepertiga yang mau praktek. Mau praktek? Saya berdoa, Bapak Ibu, ini kita cuma latihan, tapi kemudian di saat teduh Bapak Ibu sekalian, atau mungkin pada waktu Bapak Ibu sedang ngejalanin bisnis, mesti ngambil keputusan yang benar, sedang emosinya ada terlalu happy atau terlalu sedih, ya. Ambil waktu untuk berkata, oke Tuhan, tuntun aku, tuntun. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan uang, hal-hal yang berhubungan dengan pasangan, hal-hal yang berhubungan dengan kekudusan. Ya, ambil waktu berkata, banyak orang ketika dia kecewa dengan manusia, karena mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah dia alami, dia ninggalin Tuhan. Benar gak? Ya apa ya? Cek diri sendiri dan cek orang sebelah, gitu gak ya? Ya. Padahal kita kecewanya sama orang, tapi kita meninggalkan Tuhan. Ya, Jaka Sembung lagi ngetik kan, gak nyambung cantik kan kira-kira gitu. Benar gak? Gak nyambung. Tapi iblis memakai itu karena pola lama, pola perasaan kita yang kita tidak tahu. Amin. Ingat Musa? Ketika Musa melihat semak berduri, saya tanya Tuhan, ini lagi-lagi perikop yang udah sering banget gue baca gitu. Tunjukin dong apa lagi? Apa lagi? Ketika Musa ditanya, Musa disuruh untuk datang kepada Firaun, ya. Tuhan kalau gue ditanya nih Tuhan, kira-kira ya, gue mesti jawab apa ya? Siapa sih yang ngirimin lo? Gitu kan kira-kira ya. Tuhan bilang apa? Kasih tahu kepada mereka, yang ngirimin kamu itu adalah aku. I am that I am. Membingungkan gak? Membingungkan. Lalu kemudian saya cari lagi, selidiki lagi, apa sih maksudnya? Ini menarik banget, keren banget. Di ayat 15 itu dikatakan begini, ya. Ternyata kata I am that I am itu, bahwa Tuhan itu mau dikenal sebagai Allah yang present and active. Katakan present and active. Hadir dan aktif bergerak. Dia bukan Allah yang cuma duduk di surga nongkrongin, kita nih salah apa lu ya? Bukan. Dia hadir di setiap masa kita, di sampai merinding. Dia hadir Bapak Ibu Saudara. Di setiap masa hidup kita. Dan dia aktif bergerak kalau kita mau merendahkan hati kita dan berkata Tuhan saya mau gitu. Ayat 15 dikatakan bahwa aku adalah, terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa Allah mau dikenal sebagai Allah yang hadir, Allah yang present dan juga Allah yang aktif dari generasi ke generasi. Wow, dari generasi ke generasi. Dia Allah yang aktif, zaman dulu, zaman sekarang. Kita sedang ada di sini, sebentar lagi kita keluar makan atau besok Senin kita kerja. Dia Allah yang hadir dan dia Allah yang aktif. Dia siap bekerja sama dengan kita dengan kuasa Roh Kudus menuntun kita, menemukan emosi-emosi, pola emosi kita yang salah. Sehingga kita tidak mengambil keputusan yang tidak produktif, yang kemudian iblis manfaatkan untuk menjatuhkan kita. Oke. Pegang handphone Bapak Ibu semua. Ini yang kita mau lakukan. Ya. Pertama, catat satu perasaan yang kuat yang seringkali menghalangi kita taat kepada Tuhan. Catat itu. Catat itu. Satu aja. Nanti Bapak Ibu bisa latihan lagi di rumah masing-masing. Yang kedua, minta Roh Kudus ingatkan peristiwa yang berkaitan
dengan perasaan itu. Orang yang sudah mengalami Tuhan, dia pasti ingin mengasihi Tuhan. Mungkin ada yang ngerasa Tuhan saya ini gagal terus, saya nyenangin hati Tuhan. Akhirnya dia menjadi, aduh udahlah Tuhan pasti marah nih. Enggak. Ketika kamu masih berdosa, Yesus sudah mati buatmu. Itu kabar baiknya, itu luar biasa. Sudah? Oke, mari kita datang di hadirat Tuhan. He is a present and active God, and He is here. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. We are standing on holy ground. And I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. This is our moment with God. Mari datang kepada Tuhan. Pertama kita minta ampun. Tuhan ampuni kami. Selama ini kami ikut Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kekuatan kami terbatas dan tidak mampu mencapai standarnya Tuhan. Kami menjadi lelah, kami menjadi putus asa. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus, sama seperti Engkau menuntun Nuh untuk melakukan semua yang Kau perintahkan, Allah yang sama dari generasi ke generasi, Engkau hadir di sini. Engkau aktif bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, bukakan perasaan-perasaan di balik perasaan yang kami tidak ketahui. Bukakan peristiwa-peristiwa yang membuat kami bertindak tidak produktif dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Munculkan perasaan itu, berkaitan dengan perasaan itu. Biar Roh Kudus bekerja saat ini di tengah-tengah kita. Thank you Lord, thank you Lord. Ketika Bapak Ibu siap, Bapak Ibu sudah tahu
Dan kau berkata, Tuhan, aku mau persembahkan hati perasaanku itu. Anda boleh bangkit berdiri dari tempat duduk Anda. Karena saat ini Allah hadir di tengah-tengah kita dan Dia akan bekerja. Setiap kita, ketika Anda siap, there's no rush. We stand the ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. You are here. This is holy ground. Kau ada di sini Tuhan. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where is He is holy. Bawa perasaanmu ke dalam altar Tuhan sebagai persembahanmu. We are standing. Holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy. We are standing on holy ground. We are standing on holy ground. Yes, you are here. And I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau sedang bergerak di tengah-tengah kami. Memulihkan kami Tuhan. Roh Kudus, kami butuh tuntunan-Mu setiap hari. Dalam keputusan-keputusan bahkan yang detail, keputusan biasa sekalipun kami butuh Engkau. Tuhan tolong kami. Ajar kami terus mengikut sertakan Tuhan. Mengikut sertakan Roh Kudus menjadi pemimpin hidup kami. Hingga apa yang kami lakukan Tuhan, bukan untuk kenyamanan kami, bukan untuk ego kami, tapi untuk Engkau. Kami ingin membuat Engkau tersenyum Bapa, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Satu ayat yang Tuhan ingatkan dalam diri saya, ketika kita tertuduh, ingat bahwa Tuhan lebih besar dari hati kita. Hati kita tidak punya hak untuk menuduh kita, karena Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar. Dia memulihkan kita. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terus berkarya dalam hidup kami. Tuntun kami Roh Kudus untuk melakukan satu sistem yang baru.
terus mengikut sertakan Roh Kudus dalam hidup kami, dalam pikiran dan perasaan kami. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita katakan amin. Nah Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu mengalami Tuhan, lalu Bapak Ibu ingin saksikan ini, Bapak Ibu boleh hubungin PKS. Bapak Ibu sampaikan apa yang saudara alami ya, supaya apa yang saudara sampaikan, saksikan bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Karena oleh darah anak domba dan kesaksian kita iblis dikalahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.